kita mulai. Contoh lain penerapan hukum Newton. Di sini ada dua buah massa, yaitu M1 dan M2 yang dihubungkan dengan tali. Di sini ada pulley, sehingga massa 1 dan massa 2 selalu terhubung. Diasumsikan bahwa massa 2 akan bergerak ke bawah, sehingga massa M1 akan bergerak ke kanan. Selalu kita membuat yang namanya free body diagram seperti terlihat pada gambar. Di sini free body diagram lengkapnya seperti ini. Pada massa 1 ada gaya berat W1, terus langsung ada gaya normal gitu ya. Lalu karena dia bergerak ke kanan, maka ada gaya gesek yang bergerak arahnya ke kiri, yang besarnya mu kali N1. Lalu pada massa 2 ada gaya berat juga, yaitu W2 sama dengan massa 2 kali gravitasi. Di sini ada bantuan salib sumbu, yaitu X dan Y. Ini nanti hanya menunjukkan arah gerakannya, ya, arah gerakannya ke arah X, yang di sini juga semacam itu X dan Y, di mana arah gerakan massa M2 adalah pada arah Y. Dari free body diagram ini lalu kita masukkan gaya-gaya yang ada ini dalam suatu persamaan hukum Newton kedua, di mana kita bagi menjadi massa 1 dan massa 2. Kita tinjau untuk massa 1 dalam arah sumbu X. Kita ingat tadi dalam arah sumbu X massa 1 adalah seperti ini, gerakannya adalah mendatar ke kanan, membedar ke kanan. Ini sumbu X terlihat ya, sumbu X. Kita kembali ke sini, sigma F sama dengan massa kali percepatan. Dalam sumbu X tadi hanya ada dua buah gaya, yaitu T1 dan gaya gesek F. Di sini T1 adalah gaya tegangan tali. T1 arahnya ke kanan, karena gerakan ke kanan maka gaya geseknya arahnya ke kiri, ya. T1 positif, gaya gesek sama dengan M1 kali A1, ya, M1 kali A1 karena menyangkut massa 1 dan percepatan 1. Lalu kita masukkan bahwa F sama dengan mu kali N sama dengan M1 kali A1. Dan kita tahu bahwa N adalah sama dengan W karena gerakannya mendatar. N tidak sama dengan W bila bidang geraknya adalah miring, ya. Kita masukkan M1A1, lalu W-nya sendiri tadi adalah M1 kali G sama dengan M1A1. Kita dapatkan persamaan 1, ya, dari massa 1, Lalu kita tinjau massa 2. Massa 2 adalah seperti yang terlihat pada gambar ini. Ini adalah massa 2, ya. Ini adalah massa 2. Massa 2 ini gerakannya adalah ke bawah, sehingga W2 ke bawah ini adalah positif nantinya. Lalu kita terapkan di sini massa 2, ya. Tinjau massa 2 seperti terlihat ini. Sigma F sama dengan massa kali
percepatan, di mana tadi ada dua buah gaya, yaitu W2 dikurangi T2 sama dengan M2 kali A2. W2 sama dengan M2 kali G dikurangi T2 sama dengan M2 kali A2. Ini adalah persamaan kedua. Ini persamaan kedua, merupakan persamaan kedua, dan T1 itu sama dengan T2 sama dengan T. T1 sama dengan T2 sama dengan T. Dan A1 sama dengan A2 sama dengan A. Kenapa kok seperti itu? Karena coba kita lihat di sini. Ya. Karena T1 dan T2 ini adalah tali yang berhubungan, maka tegangan talinya adalah sama. Dan juga massa 1 dan massa 2 juga berhubungan, maka percepatan yang terjadi di sini adalah sama. Gerakan M1 dan M2 besarnya dan arahnya sama. Sehingga di sini dituliskan bahwa T1 sama dengan T2 sama dengan T, A1 sama dengan A2 sama dengan A, ya, sama dengan A. Lalu kita masukkan kedua persamaan tersebut untuk A1, untuk persamaan 1, persamaan 1 T. Tadi persamaan satunya kan seperti di atas ini, ya, seperti di atas ini, T1 min mu. Kita masukkan T dikurangi mu M1 kali G sama dengan M2 sama dengan M1 kali A. Untuk persamaan kedua, M2 kali G dikurangi T2 sama dengan M2 kali A. Ya, A sama dengan A. Maaf, di sini sebenarnya ini duanya hilang, ya, duanya hilang, sama dengan T sebenarnya, ya. Terdapat dari dua persamaan tersebut, maka terdapat dua buah persamaan dengan dua yang tidak diketahui, sehingga persamaan tersebut bisa diselesaikan, ya. Dua persamaan dengan dua buah yang tidak diketahui maka bisa diselesaikan. Ini saya berikan contoh di sini. Saya berikan contoh M1 sama dengan 50 kg, M2 sama dengan 20 kg, mu sama dengan 0,2, ya. Yang ditanyakan adalah percepatan A dan gaya tarik tali T, ya. Kita masukkan angka-angka yang ada ini ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, kita masukkan tadi. T dikurangi mu 0,2, M1, ya, ini M1 50 dan 9,8 adalah gravitasi sama dengan 50 M1 kali A. Untuk persamaan kedua, massa 2 20 kg dikalikan gravitasi dikurangi T, ya, dikurangi T sama dengan 20 kali A, massa 2 kali A. Ini adalah sudah persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga hasilnya didapatkan seperti terlihat ini.
ya. T 98,1 50A. Nah, dua persamaan ini di sini T-nya adalah positif, yang di sini adalah negatif. Kita jumlahkan di sini sehingga nanti T-nya ini akan saling menghilangkan, ya. Berarti kalau 196,2 dikurangi 98,1 itu hasilnya adalah 98,1. T saling menghilangkan, di sini hilang. 50 kali tambah 20 sama 70 A. Sehingga didapatkan bahwa harga A sama dengan 98,1 dibagi 70, yaitu besarnya adalah 1,401. Karena percepatan maka satuannya adalah meter per second kuadrat. Dari harga A yang kita dapatkan ini, ya, dari harga A yang kita dapatkan ini, harga ini, maka kita masukkan ke persamaan 1 dan 2, atau kita ambil persamaan 1 aja, ya. Kita pakai persamaan 1, yaitu T dikurangi 98,1 sama 50A. Tadi A sudah kita dapatkan besarnya yaitu 1,401. Sehingga T sama dengan 50 dikali A 1,401 ditambah 98,1. Dari mana 98,1? 98 ini negatif dibawa ke kanan jadi positif, sehingga hasilnya adalah 168,15. Karena dia adalah gaya tarik tali, maka satuannya adalah Newton. Oke. Ada cara lain untuk mendapatkan nilai percepatan A, ya. Artinya kalau kita membuat saya gambarkan lagi, ada massa 1 dan massa 2. Ini kita memandang kedua massa tersebut, ya, M1 dan M2 merupakan sebagai satu kesatuan massa total, ya. Sehingga apa? Sehingga nantinya dalam persamaan waktu dimasukkan ke dalam hukum persamaan Newton, maka M-nya adalah M total. M total seperti terlihat di sini, ini nanti adalah M total. Tapi kita lihat di gambar ini dulu. Gimana prinsipnya? Jadi ini ada massa 1, ini ada massa 2. Free body diagram FBD kita tetap gambarkan ada gaya gesek yang arahnya ke kiri, ya. Benda massa M1 dan benda massa M2 ini akan bergerak. Benda M1 bergerak ke kanan dan M2 bergerak ke bawah, dan ini secara bersamaan, sehingga kedua benda ini dianggap sebagai massa total, yaitu M1 M2. Dia bergerak karena apa? Karena gaya berat W2, karena gaya berat W2 ini, sehingga massa M1 akan bergerak ke kanan. Oke, ya, bisa membayangkan, ya. Setelah kita tahu dari free body diagram, lalu kita masukkan ke dalam persamaan hukum kedua Newton tadi. Sigma F sama dengan massa kali percepatan. Gaya-gaya yang terjadi tadi, coba kita cek lagi di sini, ya. Yang menyebabkan dia bergerak adalah W2, ya kan? Terus muncul gaya gesek. Artinya apa? Artinya gerakan W2 ini, gerakan akibat gaya gravitasi ini
muncul gerakan. Karena ada gerakan, muncul gaya gesek. Kalau saya tuliskan berarti W2 dikurangi gaya gesek sama dengan massa 1 ditambah massa 2 kali A. M di sini diwakili oleh massa 1 dan massa 2, yaitu massa total. Ya, saya teruskan. W2 adalah M2 kali G dikurangi seperti biasa gaya gesek adalah mu kali N1 sama dengan M1 kali ditambah M2 kali A. Kalau saya masukkan angka-angkanya, M2 20 kg, G-nya 9,81 dikurangi mu 0,2 dan M 50 M1 ya. Lalu gravitasi 9,81 sama dengan M1 M2 ditambah M1 50 M2 20 sehingga totalnya adalah 70 kali A. Dari pengurangan ini maka didapatkan angka 98,1 sama dengan 70 A. Sehingga percepatan yang didapatkan adalah 98,1 dibagi 70 yaitu 1,401 meter per second kuadrat. Dan ini besarnya sama dengan sebelumnya, yaitu A sama dengan 98,1 dibagi 70. Selamat belajar, sampai ketemu berikutnya.